keempat, akan mempresentasikan tentang struktur pasar yang beranggotakan 5 orang. Pertama, saya sendiri Dina Okta. kedua, Ari Alam Firdaus. Yang ketiga, Hismi. Yang keempat, Arif Nugraha. Yang kelima, Iim Muslimah. Nantikan. Halo geng semua, semoga geng semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah gengs, seperti judul presentasi yang sudah ada di tulisan ini, judul presentasi kelompok kami adalah tentang struktur pasar. Nah gengs, kali ini kami akan mengerjakan tugas dari dosen pengampu Munawaroh MM tentang mata kuliah teori ekonomi yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri Dina Okta Gipratin, kedua ada Arif Nugraha Kusuma, yang ketiga ada Iim Muslimah, yang keempat ada Ari Alam Firdaus, dan yang terakhir ada Hismi Alawi. Oke gengs, kelompok kami akan membahas apa saja. Nah gengs sekalian silahkan menyimak videonya. Dan jangan lupa jangan di skip-skip. Kalau bisa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Yang pertama, tentang definisi struktur pasar. Lalu kemudian yang kedua, pasar persaingan sempurna. Lalu yang ketiga, monopoli. Yang keempat, monopolistik. Dan yang terakhir, oligopoli. Definisi struktur pasar. Informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Kemudian, pasar menurut ahli. Pasar menurut ahli adalah, menurut Mankeu pada tahun 2007, pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Struktur pasar. 1. Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak, dan produk yang dijual pun bersifat sama. Ada monopoli. Adalah suatu bentuk pasar yang mana hanya terdapat satu perusahaan saja. Dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak dimiliki, yang tidak memiliki pengganti yang sangat dekat atau mirip. Yang ketiga, pasar monopolistis. Pasar monopolistis adalah suatu pasar dengan beberapa penjual yang menawarkan produk atau barang yang serupa namun berbeda di beberapa aspeknya. Oligopoli adalah industri yang memiliki sedikit perusahaan dan setiap perusahaan memiliki kemampuan dalam mempengaruhi harga pasar. Persaingan pasar sempurna. Perusahaan adalah pengambil harga, menghasilkan barang serupa. Terdapat banyak perusahaan di pasar. Setiap perusahaan mudah untuk keluar atau masuk di pasar. Yang kedua yaitu ciri pasar monopoli. Yang pertama yaitu pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Yang kedua yaitu tidak memiliki barang pengganti yang mirip. Yang ketiga yaitu dapat mempengaruhi penentuan harga. Yang keempat yaitu promosi iklan kurang diperlukan. Yang kelima yaitu tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke industri. Monopolistis. 1. Terdapat banyak penjual. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Yang ketiga, persaingan mempromosi jualan penjualan yang aktif. Yang keempat, masuk ke dalam industri relatif mudah. Ada oligopoli. Satu, produksi barang. Yang kedua, ada menentukan harga. Yang ketiga, ada promosi iklan. Pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada memaksimumkan efisiensi. Lalu yang kedua, merupakan bentuk pasar yang ideal. Lalu yang ketiga, memberikan kemakmuran yang maksimal. Lalu yang terakhir adalah masyarakat merasa nyaman. Kekurangannya adalah yang pertama, persaingan sempurna tidak mendorong inovasi, dan yang kedua, biaya produksi mungkin lebih tinggi, dan yang ketiga adalah pilihan konsumen menjadi terbatas. Faktor yang menimbulkan monopoli. Yang pertama ada sumber daya. Sumber daya yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Aturan monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang. Ketiga, skala ekonomi. Umumnya perusahaan menikmati skala ekonomi saat ini. Pihak. 1. Perusahaan terdorong untuk melakukan inovasi, dan yang kedua, pelayanan terhadap masyarakat semakin baik.
Yang kedua, kekurangan pasar monopolistis. Yang pertama yaitu biaya promosi mahal, yang kedua yaitu harga pada pasar monopolistis berada dalam tingkat yang tinggi. Jenis oligopoli. Jenis oligopoli terbagi menjadi dua. Yang pertama, oligopoli dengan kerjasama, yaitu apabila perusahaan dalam industri melakukan kesepakatan kerjasama. Yang kedua ada oligopoli tanpa kerjasama, yaitu apabila perusahaan yang ada dalam industri tidak melakukan kesepakatan kerjasama. Faktor penyebab terjadinya pasar oligopoli secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah efisiensi skala besar dan yang kedua adalah kerumitan manajemen. Kesimpulan, struktur pasar ialah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar, di mana dikelaskan ke dalam keadaan pasar. Nah, di struktur pasar juga, yaitu dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Pertama ada persaingan pasar sempurna, lalu yang kedua ada monopoli, yang ketiga ada monopolistis, dan yang terakhir ada oligopoli. Terima kasih. Assalamualaikum guys. Gas namanya. Kami dari kelompok 4 dan 7. Ya. Kami dari kelompok Dina dia. Fisik. Satu. Video presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.